Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Jumat, tanggal 30 Mei tahun 2025. Berikut topik berita hari ini. PSDKP Belawan amankan 2 kapal ikan asing curi ikan di Selat Malaka. Nelayan dan mahasiswa sampaikan aspirasi terkait illegal fishing. Warga dan mahasiswa demo ke DPRD Taput terkait keberadaan TPL. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP Belawan menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia yang tengah mencuri ikan di kawasan Selat Malaka dengan mengamankan 7 anak buah kapal warga negara Indonesia. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran hingga petugas melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara hingga mengakhiri usaha taburnya kapal ikan ilegal tersebut. Dari 2 kapal ikan asing KMS LFA 5210, petugas menemukan 300 kg ikan campur dan 150 kg ikan campur lainnya di KMS LFA 4584. Petugas juga berhasil mengamankan 7 orang anak buah kapal, termasuk 2 orang nahkoda kapal yang keseluruhannya merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Asahan. Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono mengatakan, para nelayan memanfaatkan waktu-waktu tertentu untuk mencuri ikan di laut untuk mengelabui petugas, serta menerima upah yang lebih besar dari cukong luar, sehingga menempuh risiko bekerja secara ilegal. Jasa nelayan asing, kan kita banyak kapal di Indonesia. Ya, menurut dia upahnya agak lebih sedikit tambah daripada yang di wilayah kita. Mereka nyatakan gitu. Saya bilang nyesel, ya nyesel Pak, ketangkep. Kalau nggak ketangkep nggak nyesel dia. Tapi ya itulah perilaku dari nelayan-nelayan yang memang dia nasionalisme kurang ya. Itu yang harus kita bagaimana nelayan kita ini rasa nasionalisme ada sehingga mereka ikut menjaga kedaulatan, ikut menjaga sumber daya kita. Untuk proses penyidikan, kini kedua kapal tersebut dikenakan ketentuan Undang-Undang Perikanan dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan pidana denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Dari Belawan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reza Firdaus melaporkan. Aksi kejar-kejaran petugas kepolisian dan sejumlah pelaku narkoba terjadi di bantaran rel kereta api di Desa Serbajadi Sunggal. Satres Narkoba Polrestabes Medan mengamankan 6 pelaku beserta barang bukti. Penggerebekan ini dilakukan usai polisi menerima laporan dari warga yang resah dengan praktek jual beli narkoba yang kembali marak di kawasan ini. Saat polisi datang, sejumlah pelaku narkoba berhamburan melarikan diri dan aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Polisi kemudian menangkap 6 orang yang diduga sebagai pelaku narkoba. Selain mengamankan 6 orang, petugas juga menyita sejumlah barang bukti termasuk alat hisap yang di dalamnya masih terdapat sisa narkoba yang belum habis digunakan. Kasat Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Tommy Arwan menyebut, barak narkoba yang digerebek, kemudian dihancurkan dan dibakar, agar praktek jual beli narkoba tidak kembali dilakukan. Polisi nantinya akan mengawasi tempat ini dan akan kembali melakukan penggerebekan jika praktek serupa kembali ditemukan. Tempat ini sudah sangat meresahkan bagi masyarakat sekitar, sehingga Sat Narkoba Polrestabes Medan langsung action untuk melakukan penggerebekan di tempat ini. Dan di tempat ini kita mengamankan beberapa orang yang terindikasi pengguna dan juga barang bukti yang kita amankan berupa bong, berupa alat hisap sabu yang sudah kita amankan untuk selanjutnya nanti akan kita ambil dan dalami lagi di kantor. Polrestabes Medan berharap peran aktif masyarakat turut serta dalam memberantas narkoba dengan memberikan informasi kepada petugas kepolisian.
polisi kini juga tengah memburu bandar narkoba yang diduga kerap menjadi pemasok di barak narkoba yang digerebek ini. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Nelayan tradisional komunitas Penjaring Salam, bersama mahasiswa dan pemuda, menggelar aksi unjuk rasa di Lanal Sibolga, terkait masih beraktivitasnya illegal fishing di perairan laut Teluk Sibolga. Dalam aksi yang digelar tersebut, nelayan dan mahasiswa secara bergantian menyampaikan aspirasi, meminta agar TNI Angkatan Laut di Kota Sibolga agar lebih memperketat pengawasannya terhadap aktivitas kapal-kapal yang masih menggunakan cara-cara menangkap ikan dengan melanggar hukum. Tidak hanya itu, massa juga mendesak pihak Lanal Sibolga supaya menertibkan zona tangkap di perairan laut Teluk Sibolga. Pasalnya, kapal-kapal berukuran besar yang diduga menangkap ikan secara ilegal yang kerap beroperasi di zona tangkap nelayan kecil tradisional. Usai menyampaikan aspirasinya, akhirnya sejumlah perwakilan nelayan dan mahasiswa diterima langsung dan Lanal Sibolga untuk berdialog. Dalam dialog tersebut, nelayan dan mahasiswa tetap menyampaikan aspirasi agar pihak Lanal Sibolga dengan segera memberantas aktivitas illegal fishing yang sangat merugikan nelayan kecil tradisional. Sementara itu, Lanal Sibolga yang menerima langsung aspirasi dari nelayan tradisional bersama mahasiswa berjanji akan lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap aktivitas illegal fishing. Dari tuntutannya tersebut, saya selaku Lanal sudah memahami apa menjadi tuntutan mereka dan turut prihatin dari apa yang mereka keluh kesahkan terkait dengan jaring nelayannya mereka yang rusak oleh kapal nelayan. Dan terkait dengan permintaan itu, kami pihak Lanal akan berusaha untuk memediasi daripada pihak Penjaring Salam dengan kapal-kapal ikan yang sering menabrak jaring-jaringnya mereka. Dari aktivitas nelayan lokal, nelayan tradisional, kami sangat mendukung. Kita pahami bahwa Sibolga ini tidak bisa terlepas dari kegiatan kelautan, mulai dari penangkap ikan sejak dahulu kala sampai saat ini. Mata pencariannya masyarakat Sibolga ini salah satunya adalah dari sektor perikanan. Dari Kota Sibolga, kontributor TVRI Sumatera Utara, Raymond melaporkan. Pemirsa, ratusan masyarakat bersama mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL, kembali menggelar aksi di DPRD Taput dan kantor Bupati Taput, atas keberadaan TPL. Dengan membawa pernyataan yang berisi, pernyataan keberatan terhadap PT Toba Pulp Lestari, PT TPL, yang merupakan salah satu perusahaan penghasil bubur kertas terbesar di Indonesia. Para demonstran juga meminta agar menghentikan segala bentuk diskriminasi yang dialami oleh warga dalam kegiatan PT TPL. Dalam aksi ini, pendemo menyampaikan 7 tuntutan diantaranya, meminta untuk segera mensahkan RUU Masyarakat Adat, serta mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat. Sementara itu, dalam pertemuan perwakilan para demonstran dengan Wakil Ketua DPRD Taput terkait tuntutan para pendemo yang diterima oleh anggota dan Wakil Ketua DPRD Taput menyatakan, saat ini pihak DPRD telah membentuk pansus untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut, serta menyatakan sepakat untuk menutup PT TPL. Sementara itu, anggota DPRD Taput Sahat Sibarani mengatakan, selain sepakat mendukung penuh tuntutan rakyat untuk menutup operasional PT TPL. Sahat juga mengatakan, pihak DPRD Taput telah membentuk panitia khusus DPRD Taput sebagai wujud komitmen DPRD Taput untuk mendukung hal tersebut. Kalau kita lihat tadi ada 6 fraksi yang hadir di sini dari 7 fraksi di DPRD, itu semua menyatakan setuju ditutup TPL. Dan sepertinya memang seruan Opuye Porus itu juga menjadi suara kenabian ya buat semua pemerintah di kawasan Danau Toba bahwa ini masalah serius gitu loh, masalah masa depan anak cucu kita. Nah, ini harus kita selesaikan sekarang. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Harapan Sagala melaporkan. Sejumlah pengendara terpaksa menurunkan lajunya
saat melintasi jalan rusak berlubang di Jalan Gatot Subroto Medan kemarin. Warga meminta pemerintah untuk tutup lubang raksasa berdiameter 80 cm tersebut. Sebuah kron berwarna oranye terlihat menutupi lubang raksasa yang berdiameter lebih kurang 80 cm di jalan provinsi, tepatnya Jalan Gatot Subroto Medan. Satu persatu pengendara yang melintasi jalan tersebut perlahan menurunkan lajunya dan menghindari lubang berbahaya tersebut. Jalan rusak ini berlokasi tidak jauh dari traffic light Tomang Elo. Posisinya di sebelah kiri Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Kapten Muslim dan Jalan Sunggal Medan. Lubang berdiameter 80 cm ini terlihat berongga dan rawan amblas. Tampak sebuah tanda garis mengelilingi lubang tersebut sebagai penanda yang dibuat oleh petugas yang telah meninjaunya. Seorang warga Hombing mengatakan jalan tersebut rusak sudah sebulan lalu. Akibatnya, tidak sedikit pengendara yang terperosok saat melintas. Pengendara jatuh masuk lubang itu ada? Nggak ada. Maksudnya Jatuh tercampak aja gitu. karena nabrak lubang itu Iya. atau? Karena terlubang lah gitu. Apa aja itu Pak? Sepeda motor atau Sepeda motor, banyak sepeda motor. Baru satu mobil bajai lah. Bajai ya? Nah, itu sampai sewanya pun apa tuh? Luka ya? Bentrol-bentrol kepalanya tuh. Sebelumnya udah ada petugas yang meninjau itu Pak? Udah ada tanda chat itu ditandai. Oh berarti mau dikerjakan? Nah, tapi nggak dikerja-kerjain. Udah berapa lama Pak petugas datang? Itu udah ada 2 minggu. Warga berharap kepada pemerintah untuk segera melakukan perbaikan jalan provinsi tersebut sebelum adanya korban jiwa. Sebelumnya, jalan berlubang tersebut telah ditinjau oleh dinas terkait pada 2 pekan lalu, namun belum ada pengerjaan. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Untuk mewujudkan swasembada pangan, perlu adanya kolaborasi antara Bulog dan penyedia pupuk bersubsidi, agar hasil panen petani berlimpah dapat terwujud. Meningkatkan produksi gabah dan mencapai swasembada pangan, perlu dilakukan berbagai upaya mulai dari peningkatan produktivitas benih unggul, penggunaan teknologi pertanian modern, optimalisasi lahan, hingga pemberdayaan petani. Untuk meningkatkan produksi gabah dan mencapai swasembada pangan, penting dibangun kolaborasi antara Bulog dan penyedia pupuk. Bulog fokus pada penyerapan gabah petani dengan harga pembelian pemerintah HPP. Sedangkan Pupuk Indonesia memberikan pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Kepala Wilayah Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto mengatakan, Bulog berupaya menaikkan harga pembelian pemerintah HPP gabah kering panen di tingkat petani. Hal ini dilakukan bekerja sama dengan penyuluh, TNI, dan Polri untuk melakukan penyerapan gabah secara langsung. Selain itu, memberikan tambahan biaya transportasi hingga Rp200 per kilogram untuk lahan yang jauh dari titik pengumpulan. Nah, pemerintah sendiri menugaskan kepada Bulog untuk membeli gabah di tingkat petani dengan harga 6.500. Untuk itu karena ini musim lagi tanam kembali, jadi kami himbau untuk nantinya juga sama-sama diketahui oleh seluruh lapisan petani, masyarakat agar menjual gabahnya minimal dengan harga 6.500. Boleh lebih tinggi dari itu, tapi nggak boleh lebih rendah dari itu. Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani, terutama pupuk NPK untuk pertumbuhan padi. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada petani mengenai penggunaan pupuk yang tepat dan efisien. Manajer penjualan pupuk Indonesia Sumut 1, Rizky Putra Pondah mengatakan, untuk ketersediaan pupuk di Kabupaten Deli Serdang cukup melimpah, bahkan serapan pupuk bersubsidi di tingkat petani masih rendah. Kami pastikan kepada seluruh petani Deli Serdang, kami komitmen meminta distributor dan kios menjual HIT, dan per hari kemarin kita setelah koordinasi bersama penyalur,
kita mendapatkan informasi di Deli Serdang sudah mulai HET Pak, penjualan. Ya, untuk HET-nya itu berapa Pak? HET kita Pak 112.500 untuk urea dan 115.000 untuk NPK. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara, Zufri Hafiz melaporkan. Tim pengawas dan evaluasi dari Markas Besar TNI Angkatan Darat melakukan peninjauan pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Asahan. Tim pengawas dan evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat dipimpin Kolonel Infanteri Heri Subagio mendatangi lokasi kegiatan TNMD ke-124 Kodim 0208 Asahan yang digelar di Desa Silobonto, Kecamatan Silawelaut. Kedatangan tim ini untuk memastikan kegiatan TMMD berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal yang ditetapkan. Dalam peninjauan tersebut, tim melihat langsung proses pengerjaan jalan cor beton, perbaikan rumah ibadah, bedah rumah tidak layak huni, dan pengadaan sumur bor untuk sumber air bersih warga. Pada kegiatan TNMD ke-124 ini, Kodim 0208 Asahan melibatkan 120 personel TNI, 12 personel Polri, 10 personel dari Pemkab Asahan, dan 70 orang warga sekitar. Kolonel Infanteri Heri Subagio mengatakan, secara keseluruhan kegiatan TMMD di wilayah Kodim 0208 Asahan berjalan dengan lancar. Dikatakan, dengan hasil yang telah dikerjakan Satgas TMMD Kodim 0208 Asahan, berpeluang menjadi Satgas TMMD terbaik. Secara umum hasil yang kita lihat, sasaran sudah dapat dipastikan akan selesai sebelum upacara penutupan, yang nantinya insya Allah mudah-mudahan akan dipimpin langsung oleh Bapak Kasat, dan kita harapkan apa yang sudah dilakukan oleh Satgas TMMD Kodim Asahan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di lokasi TMMD ini, dan kita berharap ini bisa ditingkatkan lagi oleh pemerintah daerah untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Demikian. Dari Kabupaten Asahan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Catur Haryono melaporkan. Sistem penerimaan murid baru, SPMB SMA Negeri di Kabupaten Toba, sangat diminati calon peserta didik yang baru lulus dari SMP. Seperti halnya SPMB di SMA Negeri 1 Laguboti, sebanyak 854 orang calon siswa yang telah mendaftarkan dirinya secara online, namun yang memenuhi syarat sesuai dengan administrasi 270 orang, yang nantinya akan diseleksi untuk tahap pertama sebanyak 142 orang. Hal tersebut diungkapkan Kepala SMA Negeri 1 Laguboti, Togar Duharman Panjaitan kemarin. SMA Negeri 1 Laguboti memiliki daya tampung sekitar 252 orang untuk siswa baru yang akan dibagi untuk 7 kelas yang terdiri dari 36 orang dalam satu rombel. Togar menjelaskan, SPMB untuk tahap pertama ini akan menerima jalur afirmasi, mutasi, dan domisili. Afirmasi 30%, mutasi 5%, dan domisili 30%. Berdasarkan persentase tersebut, untuk afirmasi akan menerima siswa sebanyak 63 orang melalui keluarga tidak mampu, sementara 13 orang untuk disabilitas terbatas. Untuk jalur mutasi pindah tugas orang tua yang bekerja sebagai ASN, TNI, Polri, dan perusahaan BUMN sebanyak 13 orang, dan jalur domisili 30% sebanyak 76 orang. Selanjutnya, untuk tahap kedua untuk jalur prestasi dibagi 2, prestasi akademik dan prestasi non-akademik sebanyak 35%. Lalu prestasi akademik sesuai nilai rapor 22% dan lomba 3%. Khusus anak didik yang sudah pernah melakukan perlombaan secara berjenjang yang dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi dan BUMN, persyaratan sertifikat. Sementara non-akademik, anak didik mengikuti organisasi seperti ketua OSIS, pramuka saat di SMP,
diberikan kemudahan dengan kuota sebanyak 5%. Nah, kemudian bagi orang tua kami dan anak didik sekalian yang tidak diterima pada tahap 1, kami berharap tetap mendaftar di tahap kedua melalui jalur prestasi nilai rapot, prestasi akademik, prestasi non-akademik, dan melalui ketua OSIS, ketua kepanduan. Silakan mendaftar mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Juni 2025 untuk tahap tersebut. Dari Kabupaten Toba, kontributor TVRI Sumatera Utara, Budi Hutagaul melaporkan. Pemirsa, progres rehabilitasi jembatan gantung penghubung 5 desa di Kecamatan Kota Nopan yang rusak, sudah memasuki pemasangan lantai jembatan, diperkirakan selesai awal bulan Juni. Pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal, rehabilitasi jembatan gantung penghubung 5 desa di Kecamatan Kota Nopan, yakni Desa Huta Padang Simandolam, Gunung Tua, Hutarimbaru, Simandolam, dan Muara Potan. Rehabilitasi pembangunan jembatan gantung yang melintasi Sungai Batang Gadis di Desa Hutarimbaru ini sudah tahap pemasangan lantai yang terbuat dari papan sesuai yang direncanakan. Jembatan gantung penghubung 5 desa ini merupakan akses alternatif masyarakat untuk bepergian menuju pusat kota dan membawa hasil pertanian warga. Sebelumnya, jembatan ini mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian lantai, sehingga warga yang hendak melintas tidak bisa lewat, yang menyebabkan warga harus melewati jembatan yang lebih jauh. Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utami Nasution, meninjau dan memastikan progres pembangunan jembatan selesai dalam kurun waktu 1 pekan. Keterlambatan pembangunan jembatan gantung ini dikarenakan akibat efisiensi anggaran yang terjadi di seluruh Indonesia. Namun pemerintah daerah tetap memprioritaskan pembangunan yang urgent terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat. 4 desa yang terkoneksi melalui jembatan Rambin ini, mudah-mudahan perbaikan ini nanti sama-sama bisa kita jaga lah. Mengingat keterbatasan anggaran, kita kemarin kena efisiensi, semuanya fisik ya, ini efisiensi yang seharusnya kita bisa membangun lebih agresif lagi, namun karena kebijakan pusat efisiensi anggaran, terakhirnya kita padakan dulu sesuai skala prioritas. Selain peninjauan jembatan Rambin, Wakil Bupati Madinah bersama sejumlah pejabat lingkungan pemerintah daerah ini juga meninjau pembangunan jembatan antar desa di Kecamatan Kota Nopan. Dari Kabupaten Mandailing Natal, kontributor TVRI Sumatera Utara, Muhammad Agus Salim melaporkan. Pembangunan rekonstruksi jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam pada kurun waktu 5 tahun terakhir, kini mulai dikerjakan pada berbagai wilayah, salah satunya di Nias Utara, didanai alokasi anggaran 24,5 miliar rupiah. Bantuan hibah dari pemerintah pusat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Keseluruhan dana hibah pemerintah pusat tersebut telah dialokasikan untuk mendanai 5 nomenklatur tertentu, jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, termasuk jasa konsultasi Badan Usaha Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nias Utara tahun 2025. Umumnya pekerjaan konstruksi ini sudah dimulai oleh masing-masing perusahaan pemenang tender dan kontrak kerja telah diikat oleh pihak pejabat pembuat komitmen pada akhir Maret lalu. Rekonstruksi Jalan Boduho Desa Hilimbosi, Kecamatan Sitolu Ori, sebagai salah satu pekerjaan konstruksi dengan pagu anggaran 6,8 miliar rupiah, kini telah memasuki tahapan pengecoran bor peil sebagai perkuatan pondasi jalan berkonstruksi beton berkualitas. Pejabat pembuat komitmen, Abdi Andika Putra Mendrova menjelaskan, kedalaman bor peil bervariasi, yakni pada rata-rata 27 meter. Untuk mempertahankan kualitas proyek hingga penyelesaian konstruksi penimbunan dan pengaspalan jalan. Selain PPK, pihak konsultan pengawas dan direksi pekerjaan mengawal ketat rekanan dari CV Surya Sejahtera Perkasa tanpa kompromi jika melakukan dugaan penyimpangan serta korupsi keuangan negara. Seluruh bahan material proyek juga harus sesuai spesifikasi. Di saat ini sedang berlangsung pengecoran
profil titik kedua dan titik ke-33 dengan kedalaman rata-rata 27 meter. Kami berharap pelaksanaan pekerjaan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat selesai sebelum berakhir kontrak dan dapat dinikmati oleh masyarakat dan pengguna jalan. Selama 4 tahun, warga mengalami kesulitan melintasi ruas jalan yang longsor tahun 2021 lalu, sehingga pemerintah mencari solusi pembuatan jalan alternatif. Namun pengguna jalan menginginkan proyek tersebut cepat selesai. Udah 4 tahun jalan kita udah rusak banget ya. Jadi dengan perubahan yang sekarang ini kita juga bisa menikmati bagaimana seyogianya kita masyarakat harus menikmati jalan yang bagus. Terkait seluruh proyek tersebut, pemerintah membuka akses kepada masyarakat untuk turut mengawasi agar pengembalian fungsi jalan yang semula longsor dapat terwujud dan tepat sasaran. Dari Kepulauan Nias, kontributor TVRI Sumatera Utara, Alia Saat Kelaumbanua melaporkan. Hari kedua libur sekolah dan libur memperingati kenaikan Yesus Kristus, PT KAI Sumatera Utara mencatat, setidaknya terjadi lonjakan penumpang yang ingin berpergian menggunakan kereta api, sebanyak 34%. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara, hingga hari kedua libur sekolah dan libur kenaikan Yesus Kristus, mencatat setidaknya sebanyak 15.842 penumpang. Jumlah ini mengalami peningkatan 34% dibanding pekan lalu, yakni 11.802 penumpang. Manajer Humas KAI Divres 1 Sumatera Utara, As'ad Habibuddin mengatakan, hingga Jumat pagi tadi, sebanyak 30.845 tiket telah terjual dari 53.760 tiket kereta api yang disediakan untuk menghadapi libur panjang. Tiket yang telah terjual tersebut setara 57% dari total kapasitas yang KAI sediakan. As'ad menyebut, selama periode tersebut terdapat 20 perjalanan kereta api setiap hari yang melintas di wilayah Sumatera Utara. Kereta api tersebut menghubungkan berbagai kota, seperti Kota Medan, Kisaran, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Lubuk Patam, hingga Rantau Prapat. Selain itu, terdapat 8 perjalanan kereta api yang melintas di wilayah Aceh. Dengan demikian, total terdapat 28 perjalanan kereta api penumpang yang akan beroperasi per hari selama masa libur panjang tersebut di wilayah Sumatera Utara. Bagi calon penumpang kereta api Sri Bilah Utama dan Putri Deli keberangkatan dari stasiun Medan agar menggunakan layanan face recognition boarding gate. Keunggulannya pada proses boarding otomatis tersebut, penumpang tidak perlu lagi menunjukkan tiket dan ID card, sehingga proses boarding lebih cepat dan praktis. Rute-rute favorit masyarakat, khususnya pada libur panjang akhir pekan ini, yakni pada Medan Tanjung Balai pulang pergi, lalu kemudian Medan Rantau Prapat pulang pergi, kemudian Medan Siantar pulang pergi. Dan kami selain rute-rute tersebut, masyarakat juga masih dapat menggunakan kereta api pada rute-rute yang lainnya. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen ibadah haji 1446 Hijriah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Medan, Ahmad Kosbi, melepas keberangkatan 104 jamaah haji kelompok terbang 24 di Aula Madinatul Hujaj Asrama Haji Medan, Jumat pagi. Kelompok terbang terakhir ini berasal dari Kota Medan, Deli Serdang, Padang Lawas Utara,
Labuhan Batu, dan mutasi berangkat dari kota Tangerang Selatan. Kelompok terbang 24 ini akan bergabung dengan jamaah Aceh dan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Provinsi Aceh. Ahmad Kosbi menjelaskan, dari total keseluruhan jamaah haji yang telah berangkat, sebanyak 8.350 jamaah haji atau 99,15%. Terdapat satu jamaah yang tunda berangkat haji dikarenakan sakit asal Padang Lawas Utara. Selain itu, terdapat satu jamaah haji yang telah berangkat dan sampai ke Arab Saudi meninggal dunia. Sampai hari ini jamaah yang kita berangkatkan ada satu yang harus ditunda pemberangkatannya karena yang bersangkutan baru operasi, direkomendasi oleh dokter lebih bagus ditunda pemberangkatan biar lebih konsen untuk penyembuhan penyakitnya. Dan kemudian sampai hari ini mulai kloter 1 sampai 24 ini jamaah kita Sumatera Utara meninggal satu orang di Arab Saudi, yaitu jamaah asal Labuhan Batu Selatan. Dari kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Ratusan umat muslim, pelajar, dan remaja masjid meriahkan pawai ta'aruf sebagai pembuka musabaqah tilawatil Quran Nasional MTQN keempat tingkat Kecamatan 3 Binanga, Kabupaten Karo. Kafilah pengajian kaum ibu dari kelurahan dan desa sekecamatan 3 Binanga, Kabupaten Karo, beserta para pelajar dan remaja masjid turut serta dalam pawai ta'aruf. Pawai ta'aruf MTQN keempat Kecamatan 3 Binanga ini dihadiri dan dilepas oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Karo bersama Forkopimda. Pawai dimulai dari halaman pesantren Sirajul Huda, kemudian keliling di seputaran Pasar 3 Binanga dengan berbagai hiasan pakaian adat dan drum band pelajar yang bernuansa Islami, perpaduan antara syiar Islam dan budaya untuk meningkatkan semangat dan motivasi peserta MTQ, serta melibatkan masyarakat dalam event MTQ-an ini. Kafilah pawai ta'aruf juga dinilai dari kreasi penampilannya. Terlihat antusias yang tinggi dari peserta dan masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap program keagamaan dan budaya. Kepala Kantor Urusan Agama, KUA 3 Binanga Kemenak Karo, Tuah Aman mengatakan, peserta MTQN Kecamatan 3 Binanga tahun 2025 ini diikuti oleh 30 peserta anak-anak, remaja, dewasa putra dan putri dengan perlombaan cabang tilawah, membina generasi muda dengan Al-Quran untuk tumbuh sebagai insan yang cerdas secara spiritual. Quran sehingga tidak Binanga ini termasuk lumbung-lumbungnya koi dan Korea, dan harapan untuk kedepannya ada hafiz dan hafizah yang lahir dari kecamatan Binanga ini. Inilah tidak Binanga adalah daerah pertama yang masuk sampai tanah Karo, sehingga kita mengharapkan ada gaung dan hikmah yang semangat lahir dari Binanga. Kepala Kantor Kemenak Karo Saparudin mengapresiasi kegiatan pawai ta'aruf dan MTQN keempat Kecamatan 3 Binanga. Pihaknya bersama LPTQ Karo terus mendukung untuk pembinaan generasi Al-Quran. Untuk sampai ke nasional, kita terus berusaha dengan cara yakni mendatangkan para pelatih-pelatih yang memang profesional dalam hal ini, dan kita bekerja sama dengan semua unsur sehingga dapat melaksanakan. Dari Kabupaten Karo, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Rambe melaporkan. Stop sebentar, yang di dalam belum siap. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1 Medan, berlaku pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei tahun 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Fauziah Fitri Damanik, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Sabtu 31 Mei 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di Langkat.
Pada siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di Padang Lawas Utara, Labuan Batu Utara, Langkat, Padang Lawas, Asahan, Deli Serdang, Karo, Labuan Batu Selatan, dan Toba. Pada malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Samosir, Simalungun, Langkat, Dairi, dan Karo. Pada dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di tebing tinggi Pematang Siantar, Batubara, Sedang Bedagai, Simalungun, dan Toba. Suhu udara berkisar antara 15 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 68 sampai 99%. Angin bertiup dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan 4 sampai 11 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 29 Mei 2025 terdapat 7 titik panas di wilayah Humbangah Sundutan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan Tapanuli Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Mirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa, selamat sore dan sampai jumpa.